itu sudah ada sejak lama. Kemudian aksi ini adalah gerakan pertama untuk menyelesaikan harga udang. Maka dari itu, bapak-bapak sekalian, saya minta komitmennya untuk bersama-sama satu gerakan. Kemudian tidak ada gerakan tambahan. Jangan cederai aliansi mahasiswa dan petambak Kaltara. Sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Tahta Ainullah and I'm from Asia News. And today we talk about the decrease of shrimp price. And as we know, the price shrimp in Tarakan is decreased. There are so many factors about that to decrease the shrimp price. And as we know, most of people in Tarakan, there are shrimp farmers, and they are damaged for their life because this decrease of shrimp price. And to talk about that, tonight we are in Mr. Ruslan's house as a director of agribusiness and also the vice of the governor. Ya, sekarang saya berada di kediaman Bapak Ruslan selaku direktur agrobisnis. Jadi langsung saja saya bertanya, Pak. Yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor sehingga membuat harga udang ini turun? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga udang turun. Yang pertama adalah terkait dengan pemesan buyer. Karena kita ketahui buyer yang paling banyak memesan udang itu pasti dari China, Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Nah, sekarang Eropa itu kan dia mengambil size udang size besar. Nah, sekarang tidak mengambil lagi karena itu kita ketahui bersama bahwa sekarang kan krisis global. Karena setelah selesai pandemi itu semua negara itu baru pemulihan, sehingga udang yang besar itu tertampung di cold storage dan tidak laku. Jadi yang laku itu cuma size kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu adalah bersamaan panen raya antara Indonesia, kita selaku pengekspor udang Windu di Kota Tarakan, terus Thailand dengan India itu bersamaan panen, sehingga itu yang mempengaruhi turunnya harga udang. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari kami yaitu apa dampak-dampaknya saja? Apa dampak dari penurunan harga udang ini kepada masyarakat? Oh, banyak sekali. Dampak yang pertama adalah terkait dengan minat belanja untuk masyarakat. Tentunya perputaran uang itu kan dilihat dari kondisi sehatnya keuangan seseorang ataupun pengusaha. Kita lihat bahwa pada saat harga udang turun itu di pasar-pasar lah, kemarin lebaran itu biasa kita mencari sesuatu, contoh daging terus ayam itu setengah mati biasanya kalau lebaran. Tapi pada saat lebaran ini semua berlimpah, semua tidak ada yang kurang. Nah, itulah contoh-contoh yang mempengaruhi minat belanja masyarakat kurang karena faktor harga udang turun. Terus yang kedua yang mempengaruhi itu dengan adanya penyakit udang. Penyakit udang itu biasa 1 bulan, 1,5 bulan itu sudah kena penyakit, sehingga itu juga salah satu yang mempengaruhi. Terus yang ketiga, harga bahan makanan pokok ataupun harga pupuk itu sangat melambung tinggi, sedangkan harga udang standar itu kan yang selama ini mempengaruhi turunnya harga udang. Jadi intinya adalah pemerintah bersama dengan usaha bagaimana selalu mencari win-win solution supaya harga udang ini bisa stabil lah begitu. Dan pertanyaan terakhir, Pak, yaitu apa saja solusi yang bisa diberikan pemerintah dan apa saja sudah langkah-langkah sejauh ini yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi harga udang ini?
Oke, yang pertama pemerintah menganjurkan ke petani tambak supaya jangan udang tok yang dikasih masuk dalam tambak. Tentunya kan ada ikan, ada kepiting, dan alhamdulillah itu yang menopang sehingga masyarakat masih bisa untuk ada tambak bisa berhasil dengan adanya ikan lah. Kalau toh udang tidak berhasil maka masih ada yang menopang ikan. Jadi itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, pemerintah, saya selaku perwakilan sudah memanggil 9 kostorik yang ada di Kota Tarakan bersama dengan Pak Wali Kota, dan kita carilah solusi kenapa udang ini bisa turun, kenapa katanya tidak laku, tapi ya alhamdulillah dari pihak Kostorik menyampaikan ke kami bahwa mudah-mudahan di tahun ini bayar akan banyak pesan udang. Karena kenapa? Ini kan sudah mulai dari pandemi, sudah mulai pelan-pelan agak membaik, sehingga dari Kostorik itu menyampaikan bahwa insya Allah ke depannya pemerintah juga harus ikut dalam pengawasan. Karena di sini saya lihat ini pengawasan kurang, sehingga pihak Kostorik saya nanya saja, tapi alhamdulillah ini dari pemerintah provinsi kemarin juga kita rapat, dia udah menyampaikan dan dia sudah bentuk tim namanya Satgas untuk harga udang, dan insya Allah tabel-tabel harga nanti ke depannya yang terbit itu kesepakatan dari Kostorik dengan tim Satgas, sehingga tidak ada lagi bahasa-bahasa bahwa main si A, main si B. Insya Allah tidak bakalan lagi. Dan yang terakhir, dalam waktu dekat ini dari Satgas itu mau studi banding untuk ke negara-negara tujuan pengekspor kita mengekspor udang ke sana, termasuk China, dan mudah-mudahan di situ kita ada transparansi. Artinya harga udang di Tarakan sekian, berarti layak dia jual di negara tujuan sekian, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Artinya tidak ada dusta antara pemerintah terus pengusaha tambak dengan Kostorik. Mungkin begitu. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami.